Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asfiyatus Suraya di sini pada pembelajaran kimia kelas 12. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 12 MIPA? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 2, subbab yaitu penyetaraan persamaan redoks dengan metode setengah reaksi. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi pada bab 2 tentang elektrokimia pada subbab penyetaraan reaksi persamaan redoks dengan metode setengah reaksi. Untuk kompetensi dasar pada bab ini, yang pertama adalah menyetarakan persamaan redoks. Dan 4.3-nya yaitu menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Dan manfaat yang kita peroleh setelah mempelajari bab ini adalah kita dapat mengetahui bagaimanakah reaksi kimia yang terjadi pada aki dan baterai. Selain itu, sel elektrolisis juga banyak digunakan dalam bidang industri, di antaranya pada pembuatan beberapa bahan kimia, pemurnian logam, dan penyepuhan. Kita akan belajar bagaimana langkah-langkah penyetaraan persamaan redoks metode setengah reaksi. Kita memiliki contoh soal yaitu Cr2O72- ditambah imin menjadi Cr3+ plus I2 pada suasana asam. Cara yang pertama adalah carilah biloks masing-masing unsur. Kita tahu bahwa biloks O dia adalah berharga negatif 2. Kemudian untuk mencari biloks Cr, kita kalikan dulu biloks O-nya adalah negatif 2, kita kalikan banyaknya atom ada 7. Sehingga totalnya adalah negatif 14. Kemudian kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 14. Kita kurangi dengan min 2, ketemunya adalah positif 12. Sehingga untuk 2Cr itu biloksnya adalah plus 12, sehingga harga untuk biloks 1Cr adalah positif 6. Selanjutnya, I karena muatannya adalah negatif 1, sehingga biloksnya adalah min 1. Dan Cr karena muatannya adalah 3+, maka biloksnya adalah positif 3, sesuai dengan besar muatannya. Selanjutnya, untuk I2 karena tidak ada muatannya di atasnya, dia adalah contoh molekul diatomik sehingga biloksnya adalah 0. Setelah kita mencari semua biloksnya, kita lihat manakah unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita lihat Cr di sini turun dari positif 6 menjadi positif 3 dan I dia naik dari negatif 1 ke 0. Jadi dua unsur inilah yang mengalami perubahan biloks. Selanjutnya, yang kedua adalah carilah unsur yang biloksnya berubah dan pisahkan setengah reaksinya yaitu oksidasi dan reduksi. Kita sudah dapat mengidentifikasi tadi unsur yang mengalami perubahan biloks adalah unsur Cr dan I, di mana Cr-nya turun dari positif 6 ke positif 3. Sementara untuk atom I-nya dia naik dari negatif 1 ke 0. Sehingga yang mengalami reduksi itu yang turun. Yang mengalami reduksi adalah atom Cr. Sehingga yang mengalami reduksi adalah Cr2O72- menjadi Cr3+. Sementara yang mengalami oksidasi adalah atom I. Reaksinya adalah imin menjadi I2.
Oke, untuk langkah yang ketiga, kita akan menyamakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Kita lihat pada reduksi yang mengalami perubahan Bilox adalah CR. Di ruas kiri, CR ada sebanyak 2, dan di kanan baru ada 1. Sehingga kita harus menyamakannya dengan mengalih dengan koefisien, yaitu 2, agar sama-sama 2 baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Untuk yang oksidasi, di ruas kiri I-nya sebanyak 1, sementara di ruas kanan sudah ada 2. Berarti kita harus mengalihkan I di ruas kiri sebanyak 2, agar jumlah atomnya sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan. Langkah yang keempat adalah jika suasana asam, pada ruas yang kekurangan O kita tambahkan H2O. Sedangkan pada suasana basa kita menambahkan H2O-nya pada ruas yang kelebihan O. Sebanyak berapa? Sebanyak selisih kelebihannya. Karena ini suasana asam berarti kita menambahkan H2O untuk ruas yang kekurangan O. Kita lihat pada setengah reaksi reduksi, terdapat oksigen sebanyak 7 di ruas kiri. Sehingga pada ruas kanan dia kekurangan O sebanyak 7. Untuk menyamakan atom O, kita menambahkan 7 air. Sehingga di ruas kanan juga sudah ada atom O sebanyak 7. Oke, untuk langkah kelima, setelah kita menambahkan 7 molekul air, maka nanti di ruas kanan akan timbul atau muncul atom hidrogen. Untuk menyamakannya, untuk suasana asam, pada ruas kiri kita bisa menambahkan atom H+. Tapi jika suasana basa, karena basa identik dengan ion hidroksida, maka kita akan menambahkan ion OH- pada ruas yang kekurangan. Karena soalnya adalah suasana asam, berarti kita menambahkan pada ruas yang kekurangan H dengan menambahkan ion hidronium atau H+. Di ruas kanan ada 7 kali 2, itu adalah 14, sehingga di ruas kanan ada 14 atom H. Untuk menyamakannya di ruas kiri kita menambahkan 14 H+. Seperti itu. Untuk kolom oksidasi, dia tidak ada O dan H, jadi kita tidak perlu menambahkan apapun. Langkah yang keenam adalah menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron itu muatannya adalah -1. Kita lihat, untuk reduksi muatannya adalah Cr2O7 2-, berarti muatannya adalah -2. Untuk yang H, muatannya +1. Karena ada 14, kita kalikan berarti totalnya adalah +14. Sehingga di ruas kiri kita punya muatan sebanyak +12. Untuk ruas kanan, kita punya Cr3+ sebanyak 2. Kita kalikan sehingga totalnya adalah +6. Di ruas kiri ada +12, di ruas kanan ada +6, berarti kita menambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih. 12 dan 6 selisihnya adalah 6, jadi kita menambahkan elektron sebanyak 6 di ruas kiri. Sehingga 12 dikurangi 6, muatannya akan sama, yaitu +6. Untuk yang dioksidasi, 2, kita kalikan -1, sehingga totalnya ada muatannya adalah -2. Untuk I2, muatannya adalah 0. Selisih keduanya adalah 2, sehingga kita menambahkan elektron di tempat yang lebih besar, atau di 0, ditambah 2E. Karena elektron bermuatan negatif, sehingga ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bermuatan -2. Langkah yang ketujuh, kita mengalihkan setengah reaksi dengan bilangan bulat untuk menyamakan jumlah elektron yang diperlukan saat reduksi dan oksidasi.
Kita tahu bahwa untuk reduksi tadi kita melibatkan 6 elektron dan saat oksidasi kita melibatkan 2 elektron. Sehingga angka 6 dan angka 2 akan bertemu di angka 6. Sehingga untuk reduksinya kita kalikan 1 atau tetap. Dan angka 2 biar jadi 6 kita perlu kalikan 3. Sehingga semua yang ada di setengah reaksi oksidasi ini kita kalikan 3. Jadinya akan seperti ini. Untuk cara yang ke-8, kita menjumlahkan reaksi dan memastikan jumlah atom dan muatan sudah setara. Kita tadi sudah mengalihkan untuk reduksinya dengan angka 1 dan oksidasinya dengan angka 3 hingga bertemu di 6 elektron. Karena elektronnya sudah sama, kita bisa hapus atau kita eliminasi. Selanjutnya, setelah dijumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Cr2O72- ditambah 14H+ plus 6I- akan menjadi 2Cr3+ plus 7H2O plus 3I2. Sekarang kita akan memastikan bahwa jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan sama. Kita lihat atom Cr di ruas kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Selanjutnya atom O di ruas kiri ada 7. Di ruas kanan kita kalikan 7 dengan 1 juga ada 7. Selanjutnya atom H di ruas kiri ada sebanyak 14. Di ruas kanan kita kalikan 7 dengan 2, jumlahnya juga 14. Dan I di kiri ada 6, di kanan 3 kali 2 juga ada 6. Jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama. Sekarang kita cek muatannya. Di ruas kiri ada 2-, berarti -2 ditambah 14, kita kalikan positif 1 sehingga totalnya adalah positif 14. Dan I muatannya adalah -1 karena ada 6 kita kalikan sehingga totalnya adalah -6. Sehingga untuk ruas kiri -2 plus 14 -6 totalnya adalah positif 6. Di ruas kanan ada 2 Cr3+, berarti ini kita kalikan. Totalnya adalah positif 6. Untuk air, karena dia adalah molekul, di atasnya tidak ada plus minnya, sehingga muatannya adalah 0. I2 juga dia muatannya adalah 0. Sehingga total muatan di ruas kanan adalah positif 6. Karena jumlah atom Cr, O, dan H, kemudian I di ruas kiri sudah sama dengan di ruas kanan, dan jumlah muatan di ruas kiri sudah sama dengan jumlah muatan di ruas kanan, yaitu positif 6, maka penyetaraan redoks untuk soal ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu pada suasana basah. Ibu punya MnO4- ditambah C2O4 2- menjadi MnO2 plus CO3 2-. Sama seperti tadi, kita cari dulu biloks masing-masing unsur. Kita tahu bahwa oksigen biloksnya adalah -2. MnO4 itu adalah muatannya -1, sehingga total MnO4 total biloksnya adalah negatif 1, sehingga Mn itu bisa diperoleh dari 4 negatif 2, sehingga totalnya adalah negatif 8. Kemudian negatif 8 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 8 menjadi positif 8, kemudian karena muatannya -1 kita kurangi -1, sehingga biloks Mn adalah positif 7. Kemudian sama seperti tadi, oksigen itu adalah negatif 2, sehingga C-nya bisa diperoleh dari 4 kali -2 itu adalah negatif 8. Kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 8 dikurangi 2, ketemunya adalah positif 6. Itu untuk 2 atom karbon, sehingga 1 atom karbon harganya adalah positif 3. Selanjutnya,
Untuk yang di ruas kanan, O-nya sama, 1O itu negatif 2, sehingga Mn-nya diperoleh dari bilox O itu adalah negatif 2, kita kalikan 2, ketemunya adalah negatif 4, sehingga kita pindah ruas kanan, ketemunya bilox Mn adalah positif 4. Untuk C pada CO3, seperti tadi, 1 oksigen itu harganya negatif 2, sehingga karena ada 3, kita kalikan 3, negatif 6, kita pindah ruas kanan menjadi positif 6, karena di sini ada 2 min, jadi total bilox CO3 itu adalah min 2. Plus 6 dikurangi min 2, ketemunya adalah positif 4. Itu adalah bilox untuk masing-masing unsur pada soal ini. Langkah yang kedua adalah carilah unsur yang biloxnya berubah dan pisahkan setengah reaksinya, yaitu oksidasi dan reduksi. Dari bilox yang kita cari tadi, maka diketahui bahwa bilox yang berubah adalah atom Mn dan C. Kita lihat di ruas kiri tadi biloxnya Mn plus 7, di ruas kanan adalah positif 4, sehingga dia mengalami penurunan bilox, sehingga Mn mengalami reduksi, dan C karena dia berubah dari positif 3 menjadi positif 4, maka dia mengalami oksidasi. Jadi pada kolom reduksi kita tuliskan reaksi MnO4 min menjadi MnO2. Sehingga pada kolom oksidasi atau setengah reaksi oksidasinya adalah C2O4 2 min berubah menjadi CO3 2 min. Seperti ini. Sehingga untuk setengah reaksi reduksinya itu adalah yang melibatkan logam Mn, dan setengah reaksi oksidasinya adalah yang melibatkan atom C. Setelah kita mengelompokkan setengah reaksinya, yaitu reduksi dan oksidasi, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyamakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Kita tahu yang mengalami perubahan bilox adalah atom Mn dan atom C. Jadi kita lihat di ruas kiri Mn-nya ada 1, di ruas kanan juga ada 1, berarti mereka sudah setara. Sedangkan untuk setengah reaksi yang oksidasi, di ruas kiri C-nya ada 2. Sedangkan di ruas kanan baru ada 1. Sehingga untuk menyamakannya kita kalikan dengan angka 2 di ruas kanan, agar atom C di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama 2. Setelah kita menyamakan unsur yang mengalami perubahan bilox, untuk langkah yang keempat, jika suasana asam, pada ruas yang kekurangan O kita tambahkan H2O. Keadaan basa atau suasana basa, kita menambahkan molekul H2O pada ruas yang kelebihan O sebanyak selisih kelebihannya. Karena contoh soal ini adalah contoh soal keadaan basa, berarti kita menambahkan molekul air pada ruas yang kelebihan O. Kita lihat untuk setengah reaksi yang reduksi, di ruas kiri ada atom oksigen sebanyak 4. Di ruas kanan ada sebanyak 2. Selisihnya adalah 2 atom O. Kita menambahkan air atau H2O-nya di ruas yang kelebihan O atau di ruas kiri sebanyak 2. Karena selisih dari ruas kiri dan ruas kanan itu adalah 2. Selanjutnya, untuk atom O di setengah reaksi yang oksidasi, di ruas kiri kita punya 4 atom O, di ruas kanan kita punya 2, kita kalikan 3, totalnya adalah 6. Sama seperti tadi, selisihnya adalah 2. Dengan yang mengalami kelebihan di ruas kanan. Molekul air yang kita tambahkan ada di ruas kanan, sebanyak kelebihannya, sebanyak 2. 4 ke 6
itu selisihnya adalah 2. Kita tambahkan molekul air di ruas yang kelebihan. Lebihnya di ruas kanan, kita tulis H2O, sebanyak kelebihannya yaitu 2. Setelah kita menambahkan air, maka akan muncul atom hidrogen. Untuk menyamakannya pada suasana basa, ingat, suasana basa, kita menambahkan ion OH-. Kita lihat pada setengah reaksi yang reduksi, di ruas kiri ada 4 atom H, sehingga di ruas kanan kita menambahkan 4 OH-. Sebaliknya, untuk setengah reaksi yang reduksi, di ruas kanan ada 4 atom H. 2 kali 2 itu adalah 4. Sehingga kita menambahkan OH-nya di ruas kiri. Sebanyak berapa? Karena di kanan ada 4, berarti di ruas kiri kita tambahkan 4. Sehingga atom Mn, O, dan H untuk kedua setengah reaksi ini sudah sama. Untuk langkah yang keenam, kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Kita hitung dulu muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Di ruas kiri kita punya -1. Di ruas kanan, karena OH-nya ada 4, maka total muatannya adalah -4. Sehingga kita akan menambahkan elektron di yang lebih besar, yaitu di -1. -1 ke -4 selisihnya adalah 3. Kita menambahkan 3 elektron di ruas kiri. Karena elektron itu muatannya adalah negatif. Sehingga jika kita menambahkan 3 elektron di ruas kiri, total muatannya akan sama dengan ruas kanan, yaitu -4. Sebaliknya, untuk di setengah reaksi yang oksidasi, kita lihat di ruas kiri muatannya ada 2-, berarti -2. Kemudian OH-nya ada 4, kita kalikan. Sehingga totalnya adalah -4. Sehingga di ruas kiri total muatannya adalah -6. Untuk air, total muatannya adalah 0. Dan untuk CO3 2-, total muatannya kita kalikan karena ada 2, berarti total muatannya adalah -4. Sehingga total muatan di ruas kanan adalah -4. Selisih keduanya ini adalah 2. Kita menambahkan di yang lebih besar, yaitu di -4. 2 elektron. Sehingga karena kita menambahkan min, maka kedua ruas akan sama muatannya, yaitu -6. Seperti itu. Selanjutnya, untuk langkah yang ketujuh, kita mengalihkan setengah reaksi dengan bilangan bulat untuk menyamakan jumlah elektron yang diperlukan saat reduksi dan oksidasi. Tadi untuk reduksi kita melibatkan 3 elektron, dan untuk oksidasinya kita melibatkan 2 elektron. Sehingga bilangan bulat yang perlu kita kalikan itu adalah angka untuk bertemu 3 dan 2. Keduanya, FPB-nya itu adalah 6. Sehingga 3 kita kalikan 2, dan 2 kita kalikan 3. Sehingga nanti elektron pada setengah reaksi reduksi akan sama dengan elektron yang terlibat pada setengah reaksi oksidasi, yaitu sama-sama 6 elektron. Langkah yang ke-8 adalah menjumlahkan reaksi dan memastikan jumlah atom dan muatan sudah setara. Untuk reduksi tadi kita kalikan dengan 2, dan oksidasi tadi kita kalikan dengan 3, sehingga hasilnya seperti yang ada di layar. Kemudian akan diperoleh bahwa elektron pada reduksi dan oksidasi yang terlibat sama-sama 6 elektron, sehingga setelah kita jumlah, kedua elektron bisa kita hilangkan atau saling meniadakan. Sehingga hasil akhirnya seperti yang ada di layar, yaitu 2MnO4- plus 3C2O4 2-
plus 4OH- menjadi 2MnO2 plus 6CO3 2- plus 2H2O. Sekarang kita hitung jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan apakah sudah sama. Kita lihat di ruas kiri untuk atom Mn dia ada 2. Di ruas kanan juga sudah ada 2. Selanjutnya atom C. Di ruas kiri ada 6, 3 kali 2. Di ruas kanan juga sudah ada 6. Selanjutnya atom H. Di ruas kiri 4 kali 1 adalah 4. Di ruas kanan 2 kali 2 juga ada 4. Yang terakhir adalah atom O. Di ruas kiri 2 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 8. Ditambah 3 kita kalikan 4, 12. Ditambah di sini ada 4. Jadi totalnya adalah 24. Di ruas kanan kita punya 2 kali 2, 4. Kita tambah 6 kali 3. Itu adalah 18, kemudian kita tambah dengan 2 kali 1 adalah 2. Totalnya juga 24. Jadi untuk jumlah atom di ruas kiri maupun di ruas kanan sudah sama. Sekarang kita hitung jumlah muatannya. Kita lihat di ruas kiri 2 kita kalikan -1, ketemunya adalah -2. Kemudian di sini ada 3, kita kalikan 2-, ketemunya adalah -6. Dan ini 4, kita kalikan -1, ketemunya adalah -4. Sehingga total muatan di ruas kiri adalah -12. Di ruas kanan, karena MnO2 ini adalah molekul, tidak ada plus minusnya di atas, totalnya adalah 0. Untuk CO3 kita kalikan 6 kali 2-, ketemunya adalah -12. Dan untuk molekul air, karena di atasnya tidak ada plus minusnya, juga totalnya adalah 0. Sehingga total muatan di ruas kanan juga sama dengan -12. Karena atom dan muatan sudah setara baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, maka penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi untuk suasana basah sudah selesai. Dan untuk pertemuan kali ini, untuk menguji kemampuan kalian, silahkan bisa dikerjakan contoh soal berikut, yaitu I- plus SO4 2- menjadi S2- plus I2 pada suasana asam. Sehingga apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, kita dapat mempelajari mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Tadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita bisa cari dulu biloksnya, kemudian kita bedakan mana yang mengalami reduksi, kemudian oksidasi. Yang ketiga, kita bisa menyamakan atom atau unsur yang mengalami perubahan biloks. Selanjutnya, untuk suasana asam, apabila kekurangan atom O, kita tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan. Untuk suasana basah, kebalikannya, kita menambahkan atom H2O pada ruas yang kelebihan O sebanyak kelebihannya. Selanjutnya, untuk menyamakan atom hidrogen, kita bisa menambahkan H+ pada suasana asam. Pada suasana basah, kita bisa menambahkan ion OH-. Setelah atomnya sama, kita menyamakan muatannya dengan menambahkan elektron. Setelah itu, kita mencari angka atau bilangan bulat untuk menyamakan elektron pada kedua persamaan setengah reaksi tersebut. Dan langkah yang terakhir, kita menjumlahkan setengah reaksi tersebut sehingga menjadi reaksi yang utuh. Untuk memastikan pekerjaan kita sudah baik dan benar, pastikan bahwa jumlah atom dan muatan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan sudah sama.
Itu adalah langkah-langkah yang dapat kalian terapkan untuk mengerjakan soal penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.